Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wesarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sembari mengangkat kepalanya, Surti melihat ke ruang yang ditunjuk Iem. Di mata Surti, memang terlihat tidak ada apa-apa. "Iem, mana? Mau sepi kok, tidak ada siapa-siapa?" tanya Surti dengan matanya masih sekali melihat ke dalam. "Kamu ini tidak percaya. Ayo bareng-bareng Parani." Tantang si Iem yang di matanya masih terbayang jelas seseorang ada di dalam. Mereka berdua seperti penasaran. Di saat mereka penasaran, tiba-tiba punggung Surti ada yang menepuk. Dikira Surti itu ulah si Iem. Surti cuek saja dengan tepukan itu. Kembali, Surti merasa ada yang menepuknya. Karena kesal, ia menggodanya. Surti akhirnya menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Surti hingga sampai melompat. "Ah, eh, kamu siapa?" tanya Surti dengan wajah pucat ketakutan. Karena di hadapannya berdiri seorang wanita tinggi dengan mata melotot. Raut muka yang pucat serta rambut yang panjang terjurai panjang sekali. Surti merasakan badannya jadi kaku juga lidahnya. Rasa keluh yang menjadikan sulit bicara. Kak, kamu kuntilanak ya? Pergi, pergi," kata Surti terbata-bata dan mengartik penampakan Puspita agar pergi. Puspita melihat Surti ketakutan, kemudian menyeringai diiringi tertawa yang melengking. Hai Surti, aku bukan kuntilanak. Kata arwah Puspita dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Jangan ganggu saya. Pergi." Dibinta pergi, Puspita semakin menjadi-jadi. Ia meliuk-liuk mengambang di atas lantai. Surti, Surti, kamu tidak perlu takut sama saya. Karena saya tidak ada urusan dengan kamu. Cuma saya ingin kamu tahu bahwa majikanmu yang laki itu pembunuh dan perampok. Untuk itu, kasih tahu dia, saya akan buat majikanmu itu menderita semenderitanya. Dan kamu juga harus tahu, sebentar lagi itu si Wisni akan ikut saya jadi makhluk halus. Apa? Majikan saya pembunuh? Tidak mungkin, kata Surti tidak percaya. Karena omongannya tidak dipercayai, arwah Puspita segera memutari mata Surti, sehingga Surti seakan bisa melihat petaka 3 tahun lebih itu yang hingga kini belum terbongkar. Polisi mengalami kesulitan. Dengan jari telunjuknya, Surti menunjuk gambar yang ada dalam penglihatannya itu, majikan lelakinya. Itu kan Pak Nandi. Tetapi kenapa mencekik seorang wanita? Itu, aduh, kasihan wanita itu, meronta dan ya ampun, Bapak melakukan pelecehan seksual juga terhadap wanita itu. Cerocos Surti, seperti orang dihipnotis, ngomong sendiri. Bagaimana? Percaya kamu? Tanya Puspita. Iya, saya percaya. Terus siapa wanita itu? Itu saya, Surti. Jadi yang dicekik terus diperkosa itu kamu. Jadi kamu sudah mati? Ya. Begitu. Sekejap kemudian setelah mengatakan, arwah Puspita hilang. Loh, di mana setan tadi? Tersadar, Surti seperti orang linglung, sehingga si Iem yang akan berbenah tidur. Bingung melihat si Iem akan berbenah tidur, Surti
terus menarik tangan Iem dan duduk di sebelahnya. Tentu Iem sedikit bingung atas perilaku Surti yang tidak biasanya. Kamu mau tidur? Nanti dulu, dengarkan ceritaku yang mengerikan sekaligus gila di ini. Kata Surti dengan raut muka serius. Cerita opo? Kamu tadi di dapur ngapain? Apa ketemu semua wanita penampakan yang aku ceritakan itu? Iya betul. Ternyata yang kamu bilang ada orang, ternyata mereka setan. Mendengar ucapan Surti, si Iem merajuk. Yang bener. Awas kowe yang ngapusi. Bener Yem. Mereka itu setan yang rupanya dendam sama Pak Nandi. Si Iem mengeringitkan keningnya. Dendam sama bapak. Kata Iem, setengah tidak percaya, tetapi ada penasaran juga. Iya majikan kita. Kata si setan itu, kalau bapak itu dulu merampok di rumah seorang yang sekarang jadi setan. Jelas Surti. Iem ketakutan. Duduknya mendekat ke Surti. Merampok bagaimana? Kemudian, Surti bercerita panjang lebar terhadap kejadian yang dialaminya yang berdialog dengan arwah Puspita yang Surti sebut setan. Jadi, yang perampok itu dibunuh dan diperkosa? Kata Iem heran. Surti mengangguk. Dan dia, si setan itu akan balas dendam. Balas dendam? Sama siapa? Sama bapak. Sedang seru-serunya mereka bercerita. Di atas genting ada suara duh. Dan ini membuat mereka berdua menjerit, kaget. Apa itu? Kata Surti dengan suara keras. Mereka berdua semakin erat berpelukan satu sama lain. Selain suara duh, terdengar pula suara burung gagak dan kucing yang meraung-raung. Aduh Sur, ada burung gagak. Itu pertanda buruk. Kata Iem yang ketakutan dengan matanya melihat sekeliling. Iya Yem, jangan-jangan setan tadi datang lagi. Jangan dong Sur, aku takut. Suara Iem ketakutan dengan membenamkan mukanya di dada Surti. Surti juga ketakutan. Mereka saling bergumul dalam ketakutan. Di luar, sepi yang ada suara tik-tik jam dinding serta suara anjing sebelah yang menyalak-nyalak. Ya Allah, lindungi Iem ya Allah dari setan itu. Surti juga ya Allah, lindungi dari setan wanita yang berebut panjang. Di tengah-tengah ketakutan mereka, telepon rumah berdering. Surti dan Iem ketakutan. Aduh, ada telepon. Dari siapa ya? Tolong Yem, kamu yang angkat. Ndak, kamu aja. Tolak Iem dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena tidak diangkat, telepon itu berdering lagi. Gimana dong ini? Ucap Surti. Boa, pokoknya saya nggak mau ke dalam. Nanti tahu-tahu si setan itu ada di dalam. Balas Iem. Mereka tidak tahu bahwasanya arwah Puspita ada di situ. Cuma Puspita tidak ingin menampakkan wujudnya. Puspita kasihan dengan mereka yang ketakutan. Telepon rumah terus berdering. Sementara Iem dan Surti masih saling berpelukan karena takut dan mereka tidak mau mengalah. Yem, siapa tahu itu dari ibu. Ucap Surti mengingatkan. Iem menggeleng. Bunyi telepon terus berdering. Beberapa saat kemudian, Gimin, tukang kebun, baru pulang dari warung buat makan malam. Melihat Gimin datang lewat pintu samping, Iem dan Surti langsung beramburan menghampiri Gimin. Gimin yang baru sampai kebingungan, karena tidak biasanya Iem dan Surti menyerbu dirinya dengan wajah-wajah ketakutan. Ini ada apa? Baru sampai langsung menyerbu. Ucap Gimin yang akan masuk kamarnya. Iem yang paling ketakutan langsung menarik Gimin dan lalu mengatakan itu telepon rumah dari tadi berdering terus. Loh, ya diangkat dong. Kan biasanya itu si Surti paling gatel mengangkat telepon.
kata Gimin sambil mukanya mengarah ke Surti. Surti yang ada di sisi kiri Gimin menggelengkan kepalanya. Kali ini enggak ah. Tolak Surti. Kenapa toh? Sebentar. Ini sebenarnya ada apa toh? Wajah-wajah kalian kok pada pucat. Sudah, itu urusan nanti, Min. Yang penting tolong angkatin itu telepon. Pinta Iem dengan mendorong badan Gimin masuk ke dalam. Dengan langkah mantap, Gimin berjalan ke dalam. Sesaat setelah Gimin tiba di dalam, suasana sepi. Telepon pun tidak berdering. Kemudian Gimin dari dalam berteriak memanggil Iem dan Surti. Yam, Sur, mana ada telepon? Di depan pintu masuk ke dalam, Iem dan Surti saling berpandangan. Yam, aneh. Begitu Gimin masuk, telepon tidak berdering. Iya ya Sur, jangan-jangan ini ulah si setan itu, ujar Surti. Shh, jangan keras-keras. Siapa tahu setan itu masih ada di sini. Cegah Iem. Iem langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Di dalam, Gimin coba mendekati untuk melihat telepon itu. Gimin memicingkan matanya saat melihat telepon itu berada tergantung di dinding. Kenapa telepon itu tergantung? Jangan-jangan tadi ada orang yang masuk. Kata Gimin ke dirinya. Mendadak, Gimin antara jelas dan tidak. Di ruang tamu ada nenek-nenek duduk dengan termangu. Gimin kemudian mengerjap-gerjapkan matanya agar jelas. Tetapi dalam sekejap penampakan nenek-nenek di ruang tamu itu menghilang. Gimin penasaran. Ia berjalan menuju ruang tamu dengan tidak ada rasa takut. Tiba di ruang tamu, Gimin berdiri diam. Hanya matanya berputar-putar ke segala penjuru ruang tamu. Tetapi penampakan itu tidak ada. Hai Nek, siapa kalian? Jangan bersembunyi, kata Gimin dengan berani menantang. Tidak ada jawaban dan ruangan tetap sunyi. Karena tidak ada siapa-siapa, Gimin kembali ke belakang ke kamarnya. Belum ada 3 langkah, Gimin meninggalkan ruang tamu. Gimin telinganya mendengar di teras seperti suara kursi yang ditarik. Gimin menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya ke ruang tamu. Kembali suara bagai kursi ditarik muncul lagi. Kemudian Gimin dengan mengendap berjalan hendak mengintip dari balik gorden. Dan gorden itu ia sibakan. Ternyata di luar, di teras, juga tidak dijumpai siapa-siapa. tidak ada siapa-siapa. Terus tadi ada kursi diseret, siapa gerangan? Kata Gimin pelan. Sementara di belakang, Iem dan Surti sudah menunggu Gimin kembali. Namun ditunggu-tunggu, Gimin tidak muncul juga. Timbullah prasangka yang aneh-aneh Iem dan Surti. Yam, Gimin lama sekali tak datang-datang, ujar Surti dengan menepuk lengan Iem. Iem diam sebentar, berpikir. Iya Sur, jangan-jangan Gimin pingsan. Kata Iem. Mana mungkin orang macam Lik Gimin pingsan hanya gara-gara setan. Dia itu orangnya pemberani dan suka nekat. Kata Surti menyanggah omongan Iem. Ya betul juga sih. Pada saat Gimin sudah akan keluar dari dalam menuju ke belakang, telinganya mendengar suara orang menangis. Sontak, Gimin membalikkan tubuhnya dan melihat ke dalam. Suara tangisan itu masih ada. Tanpa rasa takut, Gimin masuk ke dalam. Sesampai di dalam, mata Gimin melihat sedikit samar-samar seperti wujud seorang perempuan yang duduk dengan kepala menunduk dan menangis. Siapa itu? Apa itu orang yang menangis? Tanpa rasa takut sedikit pun, Gimin berjalan, menghampiri sesosok wanita yang duduk itu. Assalamualaikum, siapa kalian?
Salam Gimin. Sesosok wanita itu tidak menjawab. Tetapi tangisannya semakin menjadi-jadi, terdengar memelas. Di luar, tidak biasanya anjing tetangga sebelah menggonggong dan ayam, burung serta angsa milik Nandi pada berbunyi. Gimin, walau ada rasa takutnya juga, namun rasa itu ia hilangkan. Halo, siapa kalian? Kembali Gimin mengulangi tegurannya. Kali ini terlihat pelan-pelan sesosok penampakan itu menggerakkan kepalanya dan menoleh ke arah Gimin. Melihat muka sesosok penampakan itu, Gimin sampai terkejut. Astagfirullahaladzim. Yang keluar dari mulut Gimin istighfar. Sesosok penampakan wanita itu menatap Gimin dengan pandangan yang hampa, serta wajah pucat dengan dari mulutnya mengalir cairan warna merah. Siapa kamu? Tanya Gimin nekat. Penampakan itu diam. Hanya semula posisi duduk. Kini pelan-pelan ia berdiri. Terlihat oleh Gimin, rambut penampakan itu hitam kelam dan panjang lurus, serta memakai gaun putih sedikit buram. Gimin terus mengamati sosok penampakan yang di depannya. Gimin sempat melihat kakinya yang tertutup gaunnya. Dipastikan tidak menginjak tanah, karena badannya terlihat bergerak seperti melayang. Sebetulnya Gimin ada rasa takut juga, karena raut wajah penampakan wanita itu seperti bengis terlihat kesal. Gimin khawatir kalau tiba-tiba dia menyerang dengan gigi taringnya yang runcing. Sepintas, memang terlihat cantik. Mirip bintang film yang suka berperan horor, Suzana. Namun diamati lebih cermat, ada aura buasnya juga. Siapa kamu? Tanya ulang Gimin. Penampakan itu semakin mengujam menatap dirinya. Tidak selang beberapa lama, penampakan itu tertawa seperti setan kuntilanak. Malah Gimin sudah berprasangka ini pasti kuntilanak. Sedang di luar suara anjing tetangga yang berjumlah 5 itu biasanya diam tidak bersuara. Tetapi malam itu ramai saling menggonggong. Bahkan ada yang melolong seperti anjing hutan. Juga angsa peliharaan lainnya berteriak saling bersautan. Suasana mencekam. Min, kamu ingin tahu siapa saya? Kata penampakan itu yang suaranya persis betul artis Suzana, Kemayu. Gimin sempat berpikir pula. Setan itu tahu nama saya. Gimin, kenapa diam? Kamu betul ingin tahu saya? Ulang pertanyaan penampakan itu. Gimin mengangguk dengan pelan-pelan, tubuhnya merinding. Tidak usah takut, Min. Aku tidak akan mengganggu kamu, karena aku tidak ada urusan sama kamu. Tetapi sebaliknya, aku dendam dengan majikan kamu. Dendam? Ujar Gimin terkejut. Ya, bahkan aku akan buat majikan kamu sengsara semuanya. Seperti majikan kamu membuat aku jadi begini. Jelas si penampakan itu yang gaunnya bergerak ke sana kemari, padahal tidak ada angin. Majikan saya telah berbuat apa? Gimin tetap berusaha menjaga rasa takutnya dengan rasa yakin pada Allah pasti melindungi hambanya. Yang membuat Gimin hampir lari. Si penampakan itu mendadak kepalanya copot hingga terpisah dari badannya dan menempati kursi yang ada serta diiringi tawaan yang meringkik seperti kuda. Pandangi aku. Sekali lagi jangan takut. Kepala itu bisa berbicara, walau dari lehernya keluar darah dan seperti usus terjuntai ke lantai. Astagfirullah, kepalanya putus. Gumam Gimin dengan tengkuknya yang mulai merinding. Kemudian Gimin menuruti ajakan penampakan itu agar menatapnya. Di saat Gimin berusaha menatap penampakan itu, semua di badannya jadi kaku. Terus lama-lama matanya buram dan Gimin tertidur. Tetapi sebetulnya Gimin tidak tertidur, tetapi memang dibuat seperti itu.
Di dalam alam di bawah sadarnya itu, Gimin seolah berada dalam istana yang semua dari emas. Gimin sempat kagum. Cecet, rumah siapa ini? Semuanya berlapis emas. Bengong Gimin. Kemudian di saat Gimin sedang mengagumi keadaan sekelilingnya, datang seorang bertubuh pendek, tetapi berwajah tua, mendekati Gimin. Dan tanpa bicara, makhluk cebol itu mengajak Gimin untuk melihat suatu gambar semacam video di atas lempengan seng yang mirip emas. Di lempengan itu keluar gambar bagai di TV. Di sini, Gimin terenyak saat menonton gambar yang ada, karena di situ terlihat Nandi mencekik wanita pemilik rumah, kemudian disikap dengan sebuah bantal hingga tewas. Itu bukannya Pak Nandi? Tanya Gimin pada dirinya sendiri. Rupanya, pertanyaan Gimin dalam hati itu didengar oleh Puspita. Ya, itu majikan kamu, Min. Kata suara tetapi tidak ada wujud. Gimin menoleh kanan kiri, mencari siapa yang bersuara barusan. Tetapi wujud suara itu tidak ada. Tidak ada wujud, tetapi ada suara. Gimin kebingungan. Gimin terus matanya kembali melihat lempengan seng yang berwarna emas itu. Dan terlihat pula oleh Gimin kalau majikannya itu mengetahui korbannya sudah tidak bernyawa, langsung nafsu syahwatnya bangkit. Kebetulan saat itu Nandi masih single. Dengan melihat sedikit gaun yang dikenakan korban tersingkap, tidak tahan melihat betis putih dan mulus. Langsung saja tanpa melepas busananya, cuma menurunkan celana jeans hitamnya hingga lutut. Nandi menggagahi mayat hingga 2 kali hanya selang waktu 5 menit. Setelah puas, Nandi pun segera melepas celana panjangnya dan sidinya kemudian memasukkannya ke dalam kantung plastik hitam besar. Dalam tempat itu tiada saksi. Hanya ada anak kecil yang menangis menjerit-jerit. Nandi tidak peduli. Gimin melihat majikannya berbuat seperti itu, geleng-geleng kepala. Gimin tidak menyangka kalau majikannya sejahat itu. Nandi dan 2 temannya, Badi dan Rustam, melakukan perampokan dengan menyikat semua barang berharga hingga 2 buah mobil yang terparkir di garansi. Total semua barang yang dirampok itu ada sekitar hampir 1 triliun. Tega betul, Pak. Bapak yang selama ini saya lihat kalem ternyata berotak bejat. Tutur Gimin dengan dirinya sendiri. Tanpa diketahui datangnya, tiba-tiba makhluk cebol berwajah tua ada di sisi Gimin, sembari tertawa terkekeh. Siapa kamu? Tanya Gimin nekat. Makhluk cebol itu tidak menjawab, hanya menggerakkan tangannya dengan bahasa isyarat atau gerak. Gimin cuek saja karena tidak tahu bahasa isyarat. Adegan perampokan yang disertai pembunuhan serta pelecehan seksual oleh Nandi dan 2 temannya divisualisasikan dengan gamblang dan jelas, termasuk Badi dan Rustam yang juga mencekik baby sister Lastri hingga tewas dan secara bergantian memerkosanya hingga terpuaskan. Sialan, jadi Pak Badi dan Pak Rustam ikut merampok juga, ucap Gimin yang tidak menyangka orang-orang yang dikenalnya itu bajingan semua. Selaras dengan selesainya tontonan yang bikin geram itu, Gimin tersadar dan bangun. Begitu bangun, Gimin seperti orang linglung, bengong. Lama ia duduk di ubin dekat kulkas yang dilihatnya tadi dalam pikiran bahwa alam sadarnya semua berbalut emas. Gimin hanya menoleh sana toleh sini dalam ruangan yang sepi. Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 11. Di belakang, Iem dan Surti sudah pada gelisah. Mereka akan menyusul ke dalam. Takut, ditunggu tidak muncul-muncul. Akhirnya, karena Surti diajak ke dalam tidak mau, Iem nekat berjalan ke dalam sendirian untuk mencari Gimin. Baru melangkah kira-kira 3 meter dari kamarnya, Iem berteriak sekencang-kencangnya
karena kaki kanannya tidak bisa diangkat. Ternyata dipegangi oleh potongan tangan dengan kencang. Tolong, tolong. Teriak Iem keras sembari berusaha melepaskan kakinya. Dan beberapa kali juga melihat ke bawah, ke kaki yang dicengkram. Sepotong tangan tanpa badan. Semakin kuat Iem berusaha menarik kakinya. Dengan itu semakin kencang cengkramannya. Aduh, ini tangan siapa? Ih, tolong. Teriaknya. Teriakan minta tolongnya Iem terdengar Surti juga Gimin yang sudah normal tidak bengong lagi. Sepertiga malam, Bu Handoko baru pulang dari rumah sakit mengendarai mobilnya. Seperti biasanya setiap datang di depan pagar luar, Bu Handoko membunyikan klaksonnya 3 kali sebagai kode kepada Iem atau Surti, bahkan Gimin. Tetapi malam itu belum tiba pas di depan pagar. Surti sudah membukakan pintu pagarnya. Hebat juga Surti. Tahu kalau aku datang. Kata Bu Handoko memujinya dalam hati. Cuma saat memasukkan mobilnya ke halaman depan, ada yang tidak biasanya terjadi. Surti yang biasanya ramah dan banyak tanya, kali ini diam. Dalam sekejap mata Bu Handoko ditinggal membenarkan kaca spion. Surti sudah tidak ada dan pintu pagar sudah tertutup tanpa menimbulkan suara. Siapa yang menutup pintu? Biasanya Surti minta tolong Gimin karena pintu pagarnya berat tarikannya. Setelah memarkirkan mobilnya dengan benar, Bu Handoko turun dan berjalan masuk dengan wajah muram. Itu karena cucu yang sangat dinanti-nanti gagal sudah. Wisni mengalami keguguran. Arwah Puspita yang ada di sebelah Bu Handoko tersenyum puas tanpa dilihat Bu Handoko. Begitu memasuki rumah lewat pintu samping, mata Bu Handoko melotot lebar-lebar karena melihat Iem teriak-teriak berusaha melepas kakinya dari cengkraman potongan sebuah tangan. Sedang Surti dan Gimin sedang berusaha membantunya. Mereka tidak menyadari kalau Bu Handoko datang. Bu Handoko berdeham. Sontak membuat mereka kaget. Oh, ada Oma. Kata Surti, sapa sambutannya. Bu Handoko tidak membalas sapaan Surti. Tetapi ia diam dengan kedua matanya memperhatikan Surti dengan pandangan curiga. Aneh, kenapa Surti baru tahu kalau aku datang? Terus tadi yang membukakan pintu pagar, bukankah Surti? Dan tadi Surti mengenakan gaun tidur putih, tapi kini dia mengenakan baju daster pink. Terus tadi Surti apa bukan? Kalau bukan, lalu siapa? Kata Bu Handoko dalam batinnya sambil berdiri. Tiba-tiba Surti membantu bawakan tas yang Bu Handoko cincin. Tetapi Bu Handoko menolak. Maaf Oma, bisa tasnya Surti yang bawakan? Sepertinya Oma kecapean. Pinta Surti yang berusaha memegang tas di tangan Bu Handoko. Tidak usah, biar Oma sendiri yang bawa. Enteng kok. Tolak Bu Handoko. Di jalan mau menuju ke dalam di mana Iem semula berteriak karena kakinya yang tidak bisa dilepas. Jadi diam juga Gimin. Dengan kehadiran Bu Handoko, rupanya mata mereka kembali normal yang sebelumnya. Oleh arwah Puspita, dibuat seolah-olah ada potongan tangan mencengkramnya. Ternyata kaki Iem yang tidak bisa diangkat itu terlilit kabel TV yang terjurai begitu saja di jalan. Karena Gimin belum sempat membenahinya. Hei, kenapa kalian bertiga sudah malam begini belum pada tidur? Terus ngapain itu? Gimin pegang-pegang kaki Iem. Tanya Bu Handoko. Ini Oma, tadi sebelum Oma datang di tempat ini, kaki si Iem ada yang mencengkram oleh potongan tangan. Terang Gimin setelah melepas tangannya dari kaki Iem. Ada kalian itu ya. Kalian ini masih saja percaya dengan hal yang tidak masuk akal. Kata Bu Handoko sedikit kesal. Betul Oma, kaki saya semula tidak bisa untuk melangkah
karena dipegangi sepotong tangan yang berdarah-darah. Tutur Iem yang diamini oleh Surti dan Gimin. Ais, bodoh itu. Mana mungkin tangan bisa mencengkram tanpa anggota yang lain? Pikir dong pakai otak nih, otak. Kata Buardoko dengan menempelkan jari telunjuknya ke keningnya. Rupanya arwah Puspita yang mendengar kata-kata Buardoko yang melecehkan. Ia akan bikin perhitungan. Awas kau Wardoko, kau akan kubuat perhitungan. Ancam arwah Puspita yang duduk jongkok dengan bersender di kaki kursi. Mukanya pucat, serta dua matanya terlihat putih semua, melotot ke arah Buardoko yang masih berbaur dengan pembantu-pembantunya. Kemudian, Buardoko setelah meletakkan tas yang dibawanya ke atas meja, memanggil Surti. Sur, Surti yang sedang mengikat rambutnya menoleh. Oma panggil saya. Kata Surti setelah ada di depan Buardoko. Ya iyalah, masa panggil Gimin? Surti senyum. Ada apa Oma? Buat air panas untuk mandi? Tidak. Saya cuma mau tanya sama kamu. Kamu tadi yang membukakan pintu pagar masuk untuk saya. Surti menaikkan ujung alis matanya, bingung, karena ia merasa dari tadi tidak kemana-mana. Bukakan pintu pagar, Oma? Iya, kamu kan yang buka pintu pagar. Kamu kalau tidak salah pakai baju itu warna putih. Terang Buardoko. Surti tambah tidak mengerti. Oma, dari tadi saya itu tidak kemana-mana. Saya di sini berdua sama Iem. Buardoko menggerakkan pundaknya ke atas. Terus? Tadi kalau begitu, siapa wanita yang buka pintu pagar? Saya tidak tahu, Oma. Lagian juga, saya tidak mengenakan baju tidur warna putih. Loh, jadi siapa dong yang buka pintu? Tanya Buardoko. Bingung sendiri dan sempat ada rasa takut juga. Iem dan Gimin yang ada tidak jauh dari situ saling berbisik. Min, dengar tidak apa kata Oma itu? Tanya Iem pelan dengan matanya melirik ke Buardoko. Buardoko terlihat sedang berbicara dengan Surti, semakin serius. Dengar, jangan-jangan yang buka pintu itu setan kuntilanak itu. Ucap Gimin dengan suara pelan juga. Bisa jadi. Surti dari tadi kan tidak kemana-mana. Dan perasaan Surti tidak memiliki baju berwarna putih. Kata Iem. Arwah Puspita yang semula duduk jongkok di pojok, beranjak dan berjalan mendekati Surti dan Buandoko. Yang bodoh sekarang kamu Andoko. Yang buka pintu itu aku. Dengan kemampuanku bisa menyerupai Surti. Kata arwah Puspita. Ah, sudahlah. Tidak usah dipermasalahkan soal yang buka pintu. Pokoknya setahu Oma, kamu yang buka pintu. Berkata begitu, lalu Buardoko pergi setelah mengambil tasnya dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Iem, Surti dan Gimin. Sur, masalah itu tidak usah kamu katakan. Kalau yang buka pintu itu setan. Percuma, beliau tidak percaya cerita-cerita setan. Usul Gimin ke Surti. Hari jelang pagi. Mumpung masih ada waktu, Iem dan Surti juga Gimin gunakan buat tidur. Di muka pintu masuk ke kamar, Buandoko kerepotan buka pintunya. Tidak biasanya pintunya sulit dibuka. Tumben nih pintu, repot amat dibuka. Gumamnya. Buardoko dengan ngomel sendiri, terus berusaha membuka pintu kamarnya. Namun, tetap kunci yang biasanya untuk membuka tidak berfungsi. Rupanya ini ulah Puspita, dengan menutup lubang anak kuncinya dengan rambutnya. Ardoko, rasakan dan kesusahan-kesusahan akan aku teruskan mengantui keluargamu sampai anakmu Nandi menyerahkan diri ke polisi.
ujar Puspita. Sudah hampir setengah jam. Bu Ardoko berusaha membuka, tetapi tidak berhasil. Bu Ardoko menyerah dengan memanggil Gimin. Min, Gimin. Panggil Bu Ardoko dari dalam. Gimin yang sudah tidur pulas tidak mendengar. Bu Ardoko mengulangi panggilannya hingga 3 kali, tetapi Gimin tidak mendengar. Kesempatan ini digunakan arwah Puspita untuk menyamar menjadi Gimin. Di saat Bu Ardoko berjalan ke belakang ke kamar Gimin, langkahnya terhenti karena Gimin palsu datang dan berpapasan dengan Bu Ardoko. Duh Min, kamu ini kalau dipanggil lama sekali, tanpa jawaban lagi. Kata Bu Ardoko kesal. Maaf, ketiduran Oma, jawab Gimin palsu. Kemudian Bu Ardoko meminta Gimin mengikuti menuju kamarnya. Bu Ardoko, karena konsentrasinya sudah tertuju ke masalah pintu, sehingga tidak memperhatikan jalannya Gimin tanpa menyentuh tanah. Tolong ini pintunya ngadat, tumben sukar dibuka. Jelas Bu Ardoko ke Gimin. Baik Oma, coba pinjam kuncinya, kata Gimin. Bu Ardoko kemudian memberikan kuncinya. Dengan menggerakkan anak kunci itu 1 putaran, pintu terbuka. Bu Ardoko bengong melihat Gimin dengan mudahnya membuka pintu kamarnya. Min, dengan ilmu apa kamu itu? Mudah sekali membukanya. Sedang saya sampai tangan pada merah tidak bisa-bisa buka. Gimin tidak menjawab, hanya senyum saja. Sesudah pintu terbuka, Bu Ardoko masuk dan meletakkan tas bawaannya ke atas kasur. Dikira Bu Ardoko di kamarnya masih ada Gimin. Bu Ardoko mengajak bicara, tetapi Gimin sudah tidak ada. Loh, kemana itu manusia? Cepat sekali menghilang, tanpa pamit. Kurang ajar. Bu Ardoko sembari mengejar hingga sampai pintu. Gimin sudah lenyap. Pintu belum sempat Bu Ardoko tutup, maka Bu Ardoko berusaha menutup. Bu Ardoko terkejut mendadak pintu itu sudah menutup. Apa? Siapa yang menutup pintu itu? Perasaan saya belum menutupnya. Aneh. Ada apa ini? Apa mungkin ini perbuatan setan? Ah, bullshit. Tidak ada itu yang namanya setan. Saya tidak percaya. Jam menunjukkan jam 3 lebih sedikit. Bu Ardoko mencuci muka dulu sebelum tidur. Dengan berjalan santai Bu Ardoko ke kamar kecil. Tetapi belum sampai masuk, bel tamu berbunyi. Akhirnya Bu Ardoko menunda cuci mukanya. Ia balik dan ke depan. Di langkah kakinya yang ketiga, telinga Bu Ardoko mendengar ada suara orang tertawa di belakangnya. Kemudian Bu Ardoko berhenti melangkah, dengan pelan menolehkan kepalanya ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bu Ardoko masih penasaran. Ia tidak melanjutkan jalan ke depan, tetapi membalikkan badannya. Kemudian dengan mengendap-endap dalam keremangan cahaya lampu, Bu Ardoko menyelidik dengan mengarahkan pandangan matanya segala arah dalam ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa ya. Tapi tadi aku dengan jelas ada suara orang tertawa. Aku yakin jangan-jangan ada pencuri. Begitu gumam Bu Ardoko sembari melihat ke sana kemari. Di luar rumah, Nandi sudah menunggu dibukakan pintu. Nandi pikir kalau ibunya sudah tidur karena kecapean urus Wisni di rumah sakit. Ibu, Bu. Teriak Nandi sesekali diikuti dengan memencet bel. Bu Ardoko, karena konsen ke suara tertawa misterius itu, sehingga teriakan Nandi tidak didengar. Beberapa menit, sudah Bu Ardoko mengelilingi ruangan, akhirnya membuahkan hasil. Mata Bu Ardoko melihat di belakang kursi sofa yang besar, terjurai kain warna putih. Ah, itu putih-putih di bawah kursi apa ya? Dilihat dari wujudnya sih seperti ujung gaun. Kata Bu Ardoko sambil melangkah mendekat ke kursi yang ada benda berwarna putih. Setelah dekat,
Bu Ardoko mengamati dengan seksama. Tetapi betapa terkejutnya Bu Ardoko. Ternyata benda warna putih itu ujung dari gaun. Seorang yang duduk di bawah dengan menekuk lututnya untuk menopang dagunya. Sosok itu diam tidak bergerak, dengan wujud rambut sedikit gimbal tidak terawat. Warna hitam legam terurai begitu panjang. Sedang wajah sosok itu, wajah wanita dengan paras pucat, dengan bola matanya putih semua, memandang ke depan tanpa bergerak. Siapa itu? Tanya Bu Ardoko dengan berpegangan sandaran kursi. Sosok itu diam tanpa gerak tanpa jawab. Bu Ardoko semakin penasaran yang dibarengi dengan bulu kuduknya pada berdiri. Siapa kamu? Ulang Bu Ardoko. Sosok itu terap diam. Lalu untuk memperjelas, Bu Ardoko menyalakan lampu. Dan biar ruangan terang. Seiring dengan nyalakan lampu, sosok itu sudah hilang dari pandangan. Kemana? Jangan ngumpet keluar kau. Atau aku telepon polisi. Seru Bu Ardoko, mengancam. Tetapi sosok itu sudah tidak ada. Kemudian Bu Ardoko berusaha mengejar ke depan. Juga tidak ada. Yang ada suara pintu yang digedor-gedor keras. Bu Ardoko tersadar kalau tadi memang akan membukakan pintu karena bel tamu berbunyi. Ibu, Teriak Nadi dari luar dengan memukul-mukul pintunya sehingga berbunyi. oh ya sebentar. Balas Bu Ardoko dari dalam. Begitu pintu terbuka, Nadi langsung menyeruak masuk dengan menggerutu. Lama sekali. Ibu kemana? Tanya Nadi, kesal sambil memegangi pundak Bu Ardoko. Anu Nan, ceritanya panjang. Sekarang kamu masuk dulu cuci muka. Ibu buatkan kopi ya. Kata Bu Ardoko. Nandi melepas tangannya dari pundak ibunya dan berjalan cepat ke dalam. Tak perlu kopi-kopian, percuma Nadi hidup. Kata Nandi ketus. Terus ke dalam dan mengempaskan pantatnya ke kursi. Puspita yang ada di tempat itu juga tersenyum dan puas melihat Nandi yang sudah putus asa. Karena apa yang diidam-idamkan pupus sudah. Anak dia dan Wisni keguguran. Ini kamu rasakan Nandi. Betapa sakit rasanya kehilangan orang yang disayang dan dinanti. Anak dan sebentar lagi istrimu akan mati juga. Ini tidak adil, tidak adil. Kata Nandi sembari duduk dengan sesekali mengepal-epalkan tangannya. Geram. Bu Ardoko yang sedianya akan membuat minum untuk Nandi, jadi berbelok menghampiri Nandi. Kemudian Bu Ardoko mengambil posisi duduk di sebelah kanan putranya. Nan, kamu ini kenapa? Datang-datang marah tidak jelas arahnya. Tanya Bu Ardoko dengan tangannya mengusap lengan Nandi. Nandi diam. Matanya menatap ke depan dengan wajah yang kesal. Apa ini ada bunganya dengan istrimu yang terbaring di rumah sakit? Nandi menoleh, memandang wajah ibunya. Iya bu. Kata Nandi singkat. Terus kembali Nandi memalingkan mukanya menatap ke depan. Kenapa istrimu? Istrimu itu sedang sakit, yang hingga sekarang belum sadarkan diri. Itu bu, itu. Tuhan tidak adil. Kenapa kesusahan ini ditimpakan ke keluarga saya? Tidak boleh begitu nak. Semua ini atas izin Tuhan. Dan Tuhan memberikan cobaan hidup hambanya. Baik suka dan duka, ada maksudnya. Jelas Bu Ardoko. Maksud ibu apa? Ya ibu tidak tahu. Yang penting kita harus berprasangka baik saja dengan Tuhan. Bu, anak saya mati dan istri terkapar. Itu maksudnya. Kalau memang begitu, buat apa Nadi susah-susah cari nafkah? Kalau tidak ada anak dan istri. Arwah Puspita geram dengan mendengar ocehan Nandi.
Hai anak muda, kalau kamu tidak ingin pisah dengan anak istri, tetapi kami justru memisahkan seorang istri dengan suami dan anak. Dan kalau kamu sekarang mengalami, itu balasan yang harus kamu tanggung. Kata Puspita yang tidak terdengar oleh Nandi ataupun Ibu Ardoko. Sudahlah Nandi, hari sudah malam. Tidur dan istirahatlah. Besok kita ke rumah sakit lagi. Siapa tahu dengan beristirahat, pikiranmu bisa tenang. Ayo. Saran Bu Ardoko dengan sedikit mendorong Nandi beranjak dari kursi. Namun rupanya Nandi tidak mau. Ibu saja sana yang tidur. Besok akan bisa tengok Wisni. Tinggalkan Nandi sendiri, Bu. Akhirnya ibunya yang mengalah pergi dan masuk ke kamar tidur. Di luar rumah, angsa milik tetangga samping rumah berbunyi terus. Sepertinya angsa itu mengetahui sesuatu yang untuk manusia normal tidak bisa ketahui. Nandi masih duduk dengan perasaan yang amat kecewa, yaitu anak yang sangat diharapkan gagal keberadaannya. Beberapa kali ia memukul-mukul bantalan kursi yang ia duduki. Di saat pikirannya kalut, tiba-tiba mata Nandi melihat di luar jendela samping rumah, seperti ada bayangan hitam lewat. Siapa itu? Seperti ada yang lewat di luar. Kata Nandi, yang kemudian bangun dari duduknya dan menuju ke jendela, yang ada bayangan seorang lewat. Horden jendela yang berwarna putih itu, ia tarik ke samping, dan Nandi mendekatkan bola matanya ke kaca dan melihat keluar. Di luar tidak ada siapa-siapa. Mungkin perasaanku saja. Kata Nandi yang kemudian kembali ke tempat semula. Belum ada 2 menit Nandi duduk. Terdengar suara kaca jendela diketuk-ketuk dengan pecahan uang logam, sehingga bunyinya keras. Nandi refleks menolehkan kepalanya ke jendela samping. Korden masih dalam keadaan tertutup. Apalagi itu? Katanya dengan tetap duduk. Nandi kemudian mengangkat ponselnya untuk menghubungi suster juga di rumah sakit di mana Wisni dirawat. Beberapa panggilan belum ada jawaban, sehingga Nandi mengomel-ngomel. Sengaja itu ulah arwah Puspita. Telepon di rumah sakit dimatikan, sehingga tiada terdengar kalau ada telepon masuk. Halo? Brengsek. Pada kemana itu suster? Kurang ajar. Gerutu Nandi dan membanting ponselnya. Nandi, rasakan pembalasanku. Ucap Puspita, mengejek dengan bergoyang-goyang sembari melayang di hadapan Nandi, yang sedang menundukkan kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Ia tempelkan ke pelipisnya. Rupanya, arwah Puspita terus malam jelang pagi itu menggoda Nandi. Kembali, suara kaca diketuk-ketuk. Ais, siapa itu? Teriak Nandi dari dalam. Tidak ada jawaban, hanya ketukan lagi yang semakin sering. Nandi sudah hilang kontrol pemikirannya. Ia memungut asbak yang ada di meja dan dilemparkan ke kaca itu. Dan prak, bunyi kaca pecah. Bunyi kaca pecah itu membuat seisi rumah terbangun, tidur nyenyaknya. Bu Andoko, Gimin, Surti, dan ia berlarian masuk ke dalam dengan pakaian seadanya. Ada maling. Bu, Pak Nandi, bangun. Seru Surti sembari berlarian ke dalam. Juga Iem dan Gimin saling berebut masuk ke dalam. Nandi, apa yang terjadi? Tanya Bu Ardoko ke Nandi yang duduk dengan wajah kesal. Kurang ajar itu orang. Kata Nandi dengan tangannya menuju ke arah samping, ke jendela. Orang siapa? Tanya Bu Ardoko dengan matanya diarahkan ke jendela samping. Tanpa sengaja, Bu Ardoko melihat ke bawah jendela. Dilihatnya banyak berserakan pecahan kaca. Nandi? Seru Bu Ardoko yang berjalan cepat ke tempat pecahan-pecahan kaca itu. Bu Ardoko kaget dengan mulutnya terbuka.
pecahan kaca jendela. Gumamnya sambil dengan tangannya coba memungut pecahan-pecahan kaca itu. Nandi, apa yang terjadi? Seru Bu Ardoko. Nandi, Acuh tetap duduk. Iem, Surti dan Gimin sampai di dalam. Mereka melihat Nandi sedang duduk. Gimin mendekati. Pak, apa yang terjadi? Tanya Gimin sopan. Nandi mengangkat kepalanya dan menatap Gimin. Tidak tahu. Jawab Nandi santai. Dengan jawaban santai begitu, menjadikan Gimin mengerutkan jidatnya jadi berlipat-lipat. Tapi tadi saya mendengar suara kaca pecah seperti kena lemparan, Pak. Kata Gimin. Nandi diam. Di belakang Gimin, Iem dan Surti ikut bingung. Tiba-tiba mereka mendengar suara Bu Ardoko menjerit. Dengan duduk sedang mukanya ditelungkupkan ke lututnya. Mereka, Nandi, Iem, Surti dan Gimin, cepat menuju ke tempat Bu Ardoko berteriak. Setelah sampai, Nandi langsung memeluk ibunya sembari menanyakan apa yang terjadi. Sedang Iem serta Surti memegangi punggung Bu Ardoko. Bu, katakan, apa yang terjadi? Tanya Nandi. Dengan mengusap-usap kepala ibunda tersayang, Bu Ardoko belum menjawab. Hanya mendongakkan kepalanya. Kemudian toleh kanan kiri seperti mencari sesuatu. Cari apa, Bu? Tanya Iem yang ikut menoleh ke kanan kiri. Tadi di depan Ibu saat Ibu memungut pecahan kaca, mendadak ada sepasang kaki di depan Ibu. Tetapi kaki itu tidak ada anggota badannya, hanya kaki terpotong hingga lutut. Jelas Bu Ardoko yang sedikit gagap dengan wajah ketakutan. Nandi yang mendengar penuturan ibunya itu tersenyum sinis. Ia tidak yakin dengan apa yang ibunya lihat. Ibu dengar ya, sekarang ini sudah zaman modern. Semua serba canggih. Jadi cerita yang seperti Ibu katakan itu, Nandi anggap konyol. Kata Nandi sombong. Ibu tidak bohong. Buat apa? Mulanya Ibu juga tidak percaya dengan hal semacam itu. Tutur Bu Ardoko berusaha meyakinkan Nandi. Sudah, Bu, lupakan lelucon konyol itu. Dan sekarang Ibu kembali ke kamar. Biar urusan pecahan kaca ini Gimin atau Surti yang membenahi. Ayo Bu, berdiri. Kata Nandi sembari membantu mengangkat badan ibunya untuk berdiri. Selanjutnya, Nandi menuntun Bu Ardoko berjalan ke kamar. Dalam langkahnya, sesekali Bu Ardoko menoleh ke belakang. Sepertinya Bu Ardoko masih teringat bayangan potongan kaki yang dilihatnya. Di ruang samping, Gimin dibantu Iem dan Surti membersihkan tempat dari pecahan-pecahan kaca. Dengan sabar mereka memungut dan juga menyapu pecahan kaca itu yang begitu banyak. Iem, di matanya melihat suatu keanehan terjadi. Dalam perasaannya, Iem sudah memasukkan pecahan kaca itu ke dalam kantung plastik hitam dan sudah dibawa Surti ke belakang. Tetapi begitu Surti kembali, tempat yang tadinya sudah bersih, muncul pecahan-pecahan kaca lagi. Iem masih toleran. Pecahan-pecahan kaca itu ia pungut dan disapu hingga bersih. Surti kembali bawa kantung hitam berisi pecahan kaca ke belakang. Baru saja ditinggal Iem minum karena haus. Tempat yang semula sudah bersih kembali kotor lagi. Min, kayaknya ada yang aneh deh. Kata Iem berbicara dengan suara pelan. Aneh apanya? Tanya Gimin yang sedang menutup kaca yang pecah dan berlubang di jendela dengan kertas kartun coklat. Aneh ini, tempat ini. Perasaan sudah Iem bersihkan dan sudah Surti bawa ke belakang. Tiba-tiba kotor lagi seperti semula. Banyak pecahan kacanya lagi. Ah, masa sih?
ujar Gimin tanpa melihat lokasi yang Iem katakan. Betul, masa Iem bohong? Ya coba bersihkan lagi. Nanti Gimin lihat. Iem pun membersihkan lagi dan setelah bersih, Iem minta Gimin melihatnya. Iya bersih, masa bisa kotor lagi? Gimin masih belum percaya. Saat Gimin melihat tempat yang dibersihkan Iem, Gimin tanpa sadar kalau tempat yang sudah ditambal dengan katun itu ternyata berlubang lagi. Kemudian, setelah melihat tempat yang Iem bersihkan, Gimin kembali ke jendela yang berlubang dan sudah diperbaiki dengan ditutup kertas kartun. Tetapi, betapa kagetnya Gimin. Jendela yang semula sudah tertutup dengan kertas kartun menjadi seperti semula lagi, bolong. Gimin tidak habis pikir, mengapa ini bisa terjadi dan berulang kali. Gimin melihat jendela yang sudah ditutupi itu terbuka lagi. Aneh, pekerjaan siapa ya ini? Apa mungkin ya, ini rumah memang angker? Jangan-jangan dulu bekas makam. Ucap Gimin menebak-nebak. Di sebelahnya, Iem yang sedang memperhatikan Gimin. Gimin sepertinya ada masalah, ngomong sendiri. Kata Iem dalam hati. Karena penasaran, ia menghampiri Gimin yang sedang memotong selembar kertas kartun menjadi 4 bagian. Min, kamu potong kertas itu lagi? Buat apaan? Yang tadi masih kurang. Tanya Iem setelah ada di hadapan Gimin dan ikut berjongkok. Gimin tidak menjawab. Hanya jari telunjuknya ia tempelkan ke mulutnya. Shh. Emang kenapa, Min? Kata Iem pelan. Sepertinya di sini ada penunggunya. Ujar Gimin dengan pelan serta kepalanya tengok kanan kiri. Kamu bikin Iem takut. Memang benar, Iem. Maksud kamu penunggunya itu makhluk halus? Gimin mengangguk. Kamu tahu dari mana kalau di rumah ini ada penunggunya? Tanya Iem dengan mendekatkan dirinya ke sebelah Gimin karena takut. Iem, memang kamu tidak merasa dari kemarin ada kejadian-kejadian aneh? Kata Gimin. Iya sih, Iem juga sudah punya perasaan seperti itu. Nah, sekarang ada keanehan lagi. Ini jendela yang pecah, sudah aku tambal sama kertas kartun. Dan sudah rapi lah pokoknya. Tapi saat aku akan melapisi lagi agar tebal, jendela itu berlubang lagi. Cerita Gimin. Iem hanya diam termangu. Udah, Min. Udah, tidak perlu diteruskan ceritanya karena masih gelap. Kita selesaikan saja secepatnya. Terus setelah beres kita pergi tidur lagi. Usul Iem yang sudah ketakutan. Gimin menuruti ajakan Iem. Dan begitu pekerjaan rampung, mereka kembali ke kamarnya istirahat. Dari kejauhan, arwah Puspita memperhatikannya. Namun ia tidak bikin ulah lagi. Rupanya Puspita merasa kasihan juga dengan mereka, hingga membiarkan mereka pergi tidur. 3 hari kemudian, Nandi, sekitar jam 1 malam jelang tidurnya, mendengar bel berbunyi. Mulanya Nandi membiarkan bel itu berbunyi. Tetapi sepertinya bel itu terus berbunyi dan mengganggu. Terpaksa Nandi yang sudah mengenakan baju tidur itu beranjak dari tempat tidurnya. Nandi ke depan. Sesampai di depan, Nandi tidak langsung membuka pintunya, tetapi ia mengintip dari balik kain gorden. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena merasa tidak ada siapa-siapa, Nandi kembali ke kamarnya. Baru kakinya melangkah berapa langkah, bel berbunyi lagi. Siapa sih? Malam-malam ganggu aja. Gerutunya sembari berjalan ke depan. Bel berbunyi lagi. Siapa itu? Seru Nandi dari dalam.
dan tidak ada sautan. Siapa? Ulang Nandi dengan nada suara yang lebih keras. Masih saja tidak ada jawaban. Karena kesal, Nandi nekat membuka pintunya. Brak. Dan di depannya berdiri Wisni dengan masih mengenakan pakaian seragam pasien rumah sakit. Wisni berdiri mematung dengan tatapan yang terhujam ke Nandi. Serta sesekali keluar buliran-buliran air mata membasahi pipinya. Di hadapannya, Nadi balas menatap Wisni, seakan tidak percaya kalau istri tersayangnya itu kembali ke rumah. Beberapa saat Nadi gagu, lidah ini terasa kaku, sulit untuk berucap. Beberapa saat kemudian, seperti ada kekuatan yang menjadikan Nandi bisa bersuara. Wisni. Itu kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Nandi. Nandi berusaha memeluk Wisni, tetapi Wisni mundur selangkah, sehingga Nandi mengurungkan niatnya untuk memeluk. Saya tidak salah lihat. Kamu Wisni kan? Belahan hatiku. Kata Nandi, setengah belum yakin kalau wanita yang ada di depannya itu Wisni. Wisni tidak memberi jawaban, tetapi dari wajahnya air mata semakin deras mengalir. Mengapa kau menangis istriku sayang? Ujar Nandi yang kemudian meminta Wisni untuk menunggu. Ia ingin bangunkan ibunya. Mungkin kalau dengan mertua, Wisni bersedia bercerita. Dengan cepat Nadi masuk dan membangunkan Bu Hardoko. Bu, ibu. Panggil Nandi pelan dengan sedikit menggoyang-goyangkan badan ibunya. Tidak beberapa lama, Bu Hardoko bangun. Dengan mengusap-usap matanya, Bu Hardoko membuka matanya. Ada apa sih kamu? Ibu masih ngantuk. Ucap Bu Hardoko yang malah membalikkan badannya, tidur kembali. Bu, bangun. Pinta Nandi. Bu Hardoko diam. Nandi terus membangunkan sembari menyebut nama Wisni. Mendengar nama Wisni disebut, Bu Hardoko langsung bangun. Wisni? Mana Wisni? Mana? Tanya Bu Hardoko semangat duduk di atas kasurnya. Itu Bu, di depan. Jelas Nandi dengan menarik ibunya agar segera turun. Wisni sudah tidak ada. Nandi kalang kabut. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Wisni? Wisni? Di mana kamu sayang? Jangan bercanda sayang. Kata Nadi dengan berjalan sampai ke halaman, mondar-mandir mencari Wisni. Kamu ini mengigau atau mabuk sih? Kata Bu Hardoko yang berdiri di teras. Tidak Bu, sumpah. Nadi tidak mengigau. Nadi dalam keadaan sadar. Tadi Wisni datang Bu. Ucap Nandi yang dibarengi kepalanya, toleh sana toleh sini. Di saat ibu dan anak sibuk urus kehadiran Wisni, tiba-tiba telepon berdering. Bu Hardoko tanpa memperdulikan Nandi langsung masuk dan mengangkat telepon. Di samping Bu Hardoko menerima telepon, Arwah Puspita berdiri dengan tertawanya yang khas. Bu Hardoko, kalian sudah kehilangan menantu. Ini sebagai balasan. Anakmu menghilangkan istri orang. Rasakan. Kata Puspita puas. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Bapak Nandi Fandino? Kata suara dalam telepon. Waalaikumsalam. Maaf, ini dari mana ya? Tanya Bu Hardoko. Dari rumah sakit, Bu? Oh, dari rumah sakit. Ada apa ya? Saya ibunya Nandi. Jelas Bu Hardoko. Petugas rumah sakit kemudian menjelaskan bahwa pasien bernama Wisni Arianti, istri dari Pak Nandi. Pada jam 12 tadi,
sudah meninggal dunia dan petugas rumah sakit meminta perwakilan keluarga segera datang. Bu Handoko sesudah mendapat penjelasan kabar dari rumah sakit, badannya terasa lemas, mata berkunang-kunang, dan telepon terjatuh lepas dari genggaman tangannya. Walau begitu, Bu Handoko masih bisa berteriak memanggil putranya yang masih berada di depan penasaran mencari Wisni. Nandi, Karena kerasnya, teriakan Bu Handoko langsung didengar Nandi. Kemudian, Nandi bergegas masuk ke dalam dan menemui ibunya. Di dalam, Nandi melihat ibunya duduk di lantai yang berselimut karpet Made Turki. ada apa Bu? Apa yang terjadi? Ibu jatuh. Tanya Nandi dengan was-was. Cepat, kamu malam ini pergi ke rumah sakit. Sekarang. Perintah Bu Handoko serius. Nandi memandang wajah ibunya dengan diliputi rasa bingung. Memangnya kenapa Bu? Bukankah Wisni tadi sudah kembali? Kata Nandi. Bu Handoko menghela nafas panjang, kemudian mengembuskannya keras-keras. Sudah, tidak usah bicara Wisni kembali, Wisni kembali. Nyatanya tidak ada. Itu ilusi kamu saja yang sedang kacau otaknya. Iya Bu, Nandi akan segera ke sana. Tapi apa yang terjadi Bu? Tanya Nandi memelas. Bu Handoko sudah tidak tahan untuk tidak mengatakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Wisni. Bu Handoko tahu Nandi pasti akan shock bila mengetahui kalau Wisni sudah pergi untuk selamanya. Bu Handoko tahu juga kalau putranya sangat mencintai istrinya. Anakku, Kata Bu Handoko sambil memeluk Nandi. Wisni sudah. Bu Handoko tidak kuat mengucapkan. Hanya tangisnya saja yang keluar. Nandi tambah bingung. Ibu, Wisni kenapa Bu? Kenapa? Tanya Nandi dengan suara tinggi dan sembari menggerak-gerakkan tubuh ibunya. Istrimu sudah pergi untuk selamanya. Ucap Bu Handoko dengan iringan tangis yang pilu. Beberapa detik, Nandi bengong dengan mata yang tidak berkedip menatap ibunya. Wisni meninggal Bu. Tanya Nandi tidak percaya. Bu Handoko mengangguk, dengan sesekali membersihkan hidungnya karena ingusnya mengalir deras. Tangis Nandi pun meledak. Nandi menangis meraung-raung. Dengan wajahnya ia tunggukkan ke bantal tamu. Nandi, sudah. Kamu tidak perlu menangis seperti itu. Di dalam agama tidak boleh menangis berlebihan, karena itu semua sudah saatnya dan sudah kehendaknya. Ujar Bu Handoko dengan dibarengi tangannya mengusap-usap punggung Nandi. Dengan mengendarai mobil Pajero hitamnya, Nandi melesat menuju ke rumah sakit. Sesampai di tempat, Nandi langsung menuju ke kamar jenazah. Tubuh Wisni yang sudah menjadi mayat terbujur kaku itu dipeluk erat-erat. Wisni, jangan tinggalkan aku. Wisni, bangun sayang, bangun. Kata Nandi dengan tangisan yang tidak henti-hentinya. Karena sudah saatnya mayat yang akan dimandikan, maka petugas rumah sakit meminta Nandi agar meninggalkan ruangan. Namun Nandi tidak mau. Ia tetap memeluk tubuh istrinya yang sudah menjadi mayat itu dengan erat. Segala bujukan tidak membuahkan hasil. Petugas meminta bantuan Ibu Handoko selaku ibu Nandi agar membujuk putranya meninggalkan tempat itu. Nandi, ayo keluar nak. Jenazah akan dimandikan. Bujuk Bu Handoko dengan lembut, serta usapan tangan seorang ibu ke putranya. Tidak Bu, tidak. Wisni tidak mati. Wisni masih hidup Bu. Ia hanya pingsan.
katanya. Dengan nada suara keras, kembali Bu Ardoko membujuknya. Tetapi tetap Nandi tidak bersedia meninggalkan istrinya. Pelukannya semakin erat. Entah karena marah, Nandi menggerakkan tangannya mendorong ibundanya yang berusaha mengangkat badan Nandi. Sehingga Bu Ardoko terjatuh dan terempas ke lantai. Seru Bu Ardoko yang terjatuh. Karena usaha rumah sakit melalui Ibu Ardoko gagal, maka manajemen minta bantuan 3 satpam untuk membawa Nadi pergi. Lepaskan, lepaskan. Kalian tidak bisa melarang saya keluar dari sini. Ini hak saya untuk selalu bersama istri. Petugas satpam tidak peduli lagi. Dengan paksa Nadi dibawa keluar. Walau sedikit kerepotan, akhirnya Nadi bisa dibawa keluar. Di luar kamar jenazah, Nadi berteriak-teriak menyebut nama istrinya. Wisni, Wisni, jangan tinggalkan aku, Wisni. Aku sayang denganmu, Wisni. Walau Nadi terus berteriak dengan disertai tangisan yang meraung-raung, satpam terus membawanya ke ruang lain. Di kamar jenazah, arwah Puspita melayang, lenggak-lenggok dengan sorot matanya ke arah Wisni. Arwah Puspita diam. Mungkin ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Di luar kamar jenazah, banyak perawat yang mengurus jenazah Wisni. Di antara perawat-perawat itu, ada perawat senior yang memiliki panca indera ke-6, yaitu Bu Rahma, di rumah sakit. Kecuali ia dikenal dengan sebagai seorang perawat senior dan memiliki panca indera ke-6. Ia juga sering memberikan santapan rohani setiap Jumat ke semua karyawan dan karyawati, termasuk para dokter-dokternya. Bu Rama, dalam menangani pasien Wisni hingga meninggal, sudah ada di dirinya, seperti ada sesuatu. Ditambah saat itu, saat jenazah Wisni akan dimandikan, mata Bu Rama melihat arwah Puspita yang sedang terbang di ruangan jenazah. Tumben, ada penampakan. Apa ada hubungannya dengan si jenazah? Kata Bu Rama dengan dirinya sendiri. Bu Rama masih terus mengamati penampakan arwah Puspita yang tertangkap di panca indera ke-6 yang dimilikinya. Arwah Puspita terus berjalan di awang-awang, sehingga gaun yang dikenakan berkibar ke sana kemari. Bu Rama sebenarnya ingin berkomunikasi dengan arwah Puspita, tetapi arwah Puspita belum memberi sinyal hijau untuk bisa diajak komunikasi. Jenazah Wisni sudah dibawa keluar untuk dimandikan dan dikafani. Ruang kamar jenazah yang semula ramai, kini tinggal Bu Rama ditemani 2 perawat junior. Suasana sepi, karena memang kamar mayat letaknya terpencil. Sesaat kemudian suasana menjadi tenang, manakala tempat tidur tempatnya para mayat diletakkan sedikit demi sedikit bergerak. Bu Rama sudah siap-siap. Pasti akan terjadi keanehan dan ini sudah dipastikan. Ada hubungannya dengan penampakan arwah Puspita yang terus masih bergerak ke sana kemari di kamar jenazah. 2 perawat junior yang mendampingi Bu Rama ketakutan melihat tempat tidur kereta semakin lama semakin cepat bergerak maju mundurnya. Bu, itu tempat tidur jenazahnya pada bergerak. Tutur Fitri ke Bu Rama. Tenang, jangan berisik dan panik ya. Pinta Bu Rama sembari berdiri dan sesekali mengamati arwah Puspita yang bergerak-gerak melayang-layang. Di kamar mayat tersebut tersimpan ada 4 mayat yang tidak jelas jati dirinya. Mereka pria ada 3 jenazah dan 1 berjenis kelamin wanita. Mereka korban tabrak lari sehingga kondisi jenazahnya tidak sempurna. Ada yang kakinya remuk, ada yang tangannya tinggal 1, dan jenazah yang sedikit serem, kepalanya remuk. Semakin lama kereta tempat tidur mayat itu saling beradu sehingga menimbulkan bunyi. Bu, bagaimana ini? Kata perawat Fitri. Bu Rama kemudian mendekati Fitri. Tenang saja, mereka tidak akan menggigit. Sabar ya, tunggu formalin yang sedang diambil tiba. Kata Bu Rama.
Bu Rama sengaja tidak mau bercerita kalau di kamar ini ada penampakan. Bu Rama takut kalau perawat-perawat junior itu semakin ketakutan. Perawat Lucy mendadak berlari dan berteriak ketakutan karena ia melihat 4 mayat itu bergerak dan berusaha turun dari tempatnya. Fitri takut, Bu. Lucy juga takut, Bu. Ayo, Bu, kita keluar. Pinta Lucy. Benar tanpa dikomando. Jenazah yang berjumlah 4 itu satu persatu duduk di tempatnya dan Fitri semakin ketakutan. Ayo keluar, Bu. Ayo. Ajak Fitri yang penakut jadi tambah penakut. Jenazah-jenazah itu mereka pada berusaha turun. Apalagi jenazah yang tanpa kepala sudah hampir turun. Bu Rama di hati kecilnya juga takut, berusaha tenang, dan arwah Puspita masih saja melayang-layang bolak-balik. Kondisi semakin mencekam, dan suasana mencekam itu tidak berlangsung lama, karena ternyata arwah Puspita tidak membuat kekacauan. Ia hanya ingin menunjukkan kemampuannya, membuat mayat-mayat itu bisa bergerak. Arwah Puspita terus bergerak dan melayang di seputar ruangan kamar mayat. Dan dari penglihatan mata Bu Rama, wujud penampakan arwah Puspita pelan-pelan buram dan lama-lama kemudian pudar dan menjadi asap putih. Bu, tadi lihat tidak? Tanya Fitri. Ia masih ketakutan dengan rona wajahnya yang pucat. Bu Rama sambil senyum mengatakan, "Lihat apa sih?" Ia berbohong. Itu, Bu, tadi ada asap berputar-putar terus menghilang. Fitri tahu kalau sebenarnya Bu Rama itu melihat sesuatu, hanya ia tidak ingin menceritakan. Enggak kok, Ibu gak melihat apa-apa, kata Bu Rama, tetap menutupi kejadian sebenarnya. Fitri diam, hanya matanya terus memutari sekeliling ruangan. Dia khawatir kalau tiba-tiba ada yang aneh. Fitri juga merasa heran. Beberapa saat yang lalu, mayat yang sudah direndam di formalin itu bergerak, bahkan ada yang duduk. Kini kembali seperti semula. Bu, Fitri heran. Tadi kan mayat-mayat yang direndam formalin pada bergerak. Sekarang sudah tidak. Ya memang tidak bergerak, kamu saja yang penakut, kata Bu Rama. Karena tugas sudah selesai, Bu Rama mengajak 2 perawat junior yang menemani kembali ke tempat kerja masing-masing. Di ruang tunggu, Nandi yang dikawal 2 satpam duduk dengan tetap memanggil-manggil Wisni. Ocehan Nandi itu menjadikan berisik, sehingga 2 satpam yang menjaganya menegurnya. Pak, diam ya Pak. Jenazah Bu Wisni sedang dikafani, dan nanti setelah itu bisa Bapak bawa pulang untuk dimakamkan. Mendengar penuturan satpam yang mengawasi, Nandi menjadi emosi. Pak Satpam, kalau bicara jangan sembarangan ya, bentak Nandi sambil menunjuk-nunjuk ke arah satpam yang ada. Pak, emangnya saya bicara apa? Saya bicara padanya. Kurang ajar, kata Nandi dengan akan menonjok muka Pak Satpam. Untung satpam yang lain lebih cepat mendorong tubuh Nandi, sehingga Nandi luput menonjok. Pak, Bapak ini sedang kalut, jadi Bapak silakan duduk saja. Tenangkan pikiran, bujuk satpam yang lain. Tidak berapa lama satpam itu berbicara. Mendadak dalam ruangan itu ada angin berembus, serta menebar kebauan yang khas, bebauan orang yang meninggal. Angin itu makin lama makin besar, sehingga menjadikan jendela-jendela saling menutup. Pak Satpam, ini, tanya Nandi sedikit panik. Pak Satpam hanya mengangkat bahunya. Saya juga tidak tahu Pak, tiba-tiba ada angin, kata Pak Satpam yang topinya beberapa kali lepas. Nandi ketakutan. Ia keluar ruangan, tapi tiba-tiba kakinya lemas
tidak bisa untuk dapat digerakkan. Nandi sudah berusaha menggerakkan, tetapi gagal. Kaki terasa lemas dan seperti dilem menempel di lantai. Kakiku kenapa? Aduh, bagaimana ini? Keluh Nandi dengan masih berusaha mengangkat kakinya. Sementara Nandi sibuk urusi kakinya. Angin yang tadinya berembus kuat dalam ruangan itu lambat laun mulai berkurang. Nandi lega walaupun kelegaan itu belum seutuhnya, karena masalah baru muncul di kakinya. Nandi menolehkan kepalanya ke arah luar, di mana ada 2 satpam duduk. Nandi mencoba minta tolong. Pak Satpam, Pak, tolongi saya. Serunya dari dalam, tetapi ternyata satpam itu sedang bertugas kontrol keliling. Pak Satpam. Panggil Nandi sekali lagi. Sunyi, tidak ada jawaban. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.